Halo teman-teman, halo Sofi, selamat datang kembali di channel saya Belajar Bareng Burhan. Teman-teman, pada video kali ini saya mau sharing tentang fase awal-awal pada saat GMV Max gitu ya. Itu juga saya bahas karena ada subscriber yang menanyakan GMV Max awal-awal makan biaya per klik 2000-an. Apakah itu normal? Oke. Jadi pada saat awal-awal ngiklan GMV Max, dia biaya per klik 2000 gitu. Ini ada sebenarnya saya juga udah sering bikin video kayak gitu ya, bahwa konsep pertama ya kan, ya, itu bukan masalah normal nggak normalnya dulu ya. Yang pertama itu ya, GMV Max itu tidak di GMV Max itu saya tidak evaluasi ya, silangnya tidak evaluasi bid. Nah, saya nggak evaluasi bid, saya nggak ada ya. Jadi mau 2000, mau 200.000, mau 200 rupiah, 300, 3000 itu terserah gitu ya. Saya fokusnya lebih ke ROAS-nya gitu, ke ROAS, return on ad spending. Jadi meskipun saya per kliknya 2K, asalkan dia itu ngereturnin 20K, ya itu udah 10 kali ya gitu. Pas ya, tadi saya nggak bakal rugi gitu ya. Mas, tapi nanti apa namanya, kalau klik kita lebih murah, kita bisa dapat klik lebih banyak dengan konversi itu terlalu naif teman-teman kalau untuk sekarang ya. Polos banget ya kan, ilmu polos itu, ilmu saya zaman dulu. Kalau kita per klik ya kan dapat kliknya itu dapat 1000 klik ya, 1000 klik. Kalau bisa 100, ngapain harus bayar 200? Itu apa namanya, nggak masuk kalau sekarang, beneran nggak masuk. Nanti kalau conversion rate-nya itu 2% ya kan, kalau misalkan ini kita habis berarti 10 berapa? 5 ya, 100.000. Kalau ini kita habis 200.000 untuk dapetin 1000 klik. Kalau konversinya 2%, itu berarti nanti kita bakal dapat 20 order. Wah, 20 order. Nah, kan biasanya kayak gitu kan. Ini sorry tuh saya, kalau sekarang ini terlalu naif teman-teman. Naif, terlalu naif ya, terlalu polos ya, terlalu polos. Jadi wes gak masuk teman-teman. Kenapa? Faktanya ya, yang terjadi di lapangan adalah ketika nanti per klikmu itu jadi murah kayak gini, yang saya alami itu nanti konversinya itu dia itu malah bledrek ke 0,5% gitu. Kenapa? Ini dapatnya sampah teman-teman. Hanya sampah. Ini kalau misalkan yang 200 ya dia malah konversinya lebih bagus itu. Jadi ya saya nggak peduli lagi dengan berapa biaya per kliknya, saya dapat berapa klik dan lain sebagainya. Intinya yang saya pedulikan sekarang pada saat GMV Max gitu ya, pada saat GMV Max ya kan, spending returnnya berapa ya, berarti dapat ROAS ini udah otomatis sih. Kalau ini apa namanya, kalau tahu spending sama return kan udah pasti kehitung ROAS-nya. Misalkan spending saya itu 1 juta, returnnya itu 10 juta, karena memang target ROAS saya itu adalah 10, ya berarti achieve. Mau kliknya cuma 1 aja, cuma 1 klik, mau biaya klik itu cuma 1 klik, satunya itu biayanya 1 juta. Tapi orang yang ngeklik dengan biaya 1 juta itu ngasih saya 10 juta, nggak masalah, saya ambil. Kenapa? Karena saya pastikan dengan saya spending 1 juta, 10 juta, ROAS 10, itu saya profit gitu. Saya pastikan saya profit gitu. Jadi saya nggak naif banget, saya fokus pada profitabilitas. Nah, kembali kalau ke pertanyaannya, GMV Max awal-awal makan biaya per klik 2000-an apakah normal? Dibilang normal saya juga nggak tahu, karena biasanya itu akan beda-beda per toko, per produk.
Ada yang CPC-nya itu bisa 2000 ya kan? Bisa 2000, ada yang cuma 200, ada yang bisa sampai 3000 dan lain sebagainya. Itu tergantung produk sama toko masing-masing. Cuman kembali lagi, kesan pertama tadi adalah GMV Max tidak ngelihatin biaya per klik kalau saya ya. Kemudian yang kedua, GMV Max tidak saya lihat daily, enggak, ya kan. Daily ngeliatin luas itu enggak ya, enggak. Karena butuh waktu. Jadi ini adalah investasi jangka panjang, santuy ya kan, santuy. Evaluasinya itu saya biasanya kalau daily atau mingguan tuh hanya evaluasi konsumsi budget. Tapi kalau investasi target ROAS itu saya buatnya itu adalah bulanan. Tuh. Nah, kalau konsumsi daily sama itu tuh saya biasanya cuman pada saat harian itu saya cuma melihat ini makan enggak dan sebagainya, apakah saya butuh nambah iklannya atau enggak kayak gitu, apakah budgetnya perlu ditambahin atau enggak gitu. Tapi kalau target ROAS saya bulanan, jadi saya nggak ngeliatin awal, apalagi pas awal-awal kayak ya GMV Max awal-awal ya kan, awal-awal GMV Max itu dia itu masih fase learning gitu. Di awal itu masih fase learning, dia itu masih fase belajar. Ketika dia itu lagi belajar itu kan ya, dia itu masih fase belajar, dia itu nggak jelas bener, nggak jelas. Jangan diambil kesimpulan pada saat dia itu fase learning. Biasanya bias gitu, informasinya itu nggak jelas, karena dia bisa naik tiba-tiba turun. Hari ini bagus, jelek. Hari ini per kliknya 2000, besok itu bisa Rp2 tok kayak gitu. Nah makanya di GMV Max itu kesalahan orang-orang itu ngelihatnya daily, ya nggak bisa. Kalau teman-teman mau ngelihatnya daily jangan pakai GMV Max, mendingan ke manual aja. Tapi kalau mau GMV Max udah kita lebih santai, lihatnya bulanan, fokus ke hal yang lain yang lebih strategik kayak gitu. Jadi lebih ke networking, riset produk, cari produk, bagaimana menghandle SDM kita, bagaimana kita mengelolakan SDM kita supaya lebih istilahnya lebih efisien lagi. Jadi nggak melulu cuman ngotak-ngatik iklannya gitu teman-teman ya, karena si Shopee itu sudah mengusahakan sedemikian rupa supaya kita itu lebih mudah dalam beriklan kayak gitu ya. Sekarang itu sudah eranya era otomatis, ini eranya era AI kan, eranya kecerdasan buatan. Kalian orang-orang udah pada pakai AI, iklan udah pada pakai AI itu terbukti lebih konsisten dibandingkan manusia pada saat kalian setting manfaat ya. Kalian kalau masih pilih manual ya monggo gitu, ya nggak apa gitu ya. Tapi kalau saya pribadi, karena sekarang udah zaman kecerdasan buatan, saya lebih pasahkan kepada kecerdasan buatan kayak gitu. Kalau saya ya, kenapa? Karena saya merasa saya tidak akan lebih jago dibandingkan si botnya itu ya. Karena si botnya itu dia learning terus, mereka mempelajari bukan bagaimana memberikan saya itu return iklan yang bagus supaya saya juga bisa spending iklan sebanyak-banyaknya. Mereka itu kayak gitu. Jadi arahnya ya kita supaya nyaman pakai iklan, nyaman spending di sana, karena kita juga bisa memberikan return yang pas kayak gitu ya. Tadi kembali lagi ke pertanyaannya apa tadi Mas Tom Haye ya, GMV Max itu pertama ya mungkin bisa normal bisa enggak ya Om ya, karena itu fase awal itu memang bukan bicara normal nggak normal gitu, itu memang fase belajar gitu ya, masih anak kecil ya kan, dianya masih belajar, jadi ya tidak tahu dia bisa makan 2000, 20.000, 200 itu saya cuekin biasanya pada saat di awal-awal. Kemudian yang kedua, emang nanti pada saat jangka panjang saya sudah nggak ngelihat biaya per kliknya berapa. Kemudian yang ketiga, memang GMV Max itu bukan untuk dilihat daily gitu ya. Daily itu biasanya saya cuma lihat konsumsi budgetnya aja. Kalau misalkan target ROAS-nya itu biasanya tarik jangka panjang 1 bulan ya gitu, achieve, dan nanti itu saya pakai buat target bulan berikutnya itu kayak apa gitu ya. Semoga sedikit bisa membantu, dan buat teman-teman jangan lupa kalau teman-teman terbantu dengan video saya, like, share, komen, berbagi maunya ya. Kalau jangan di dislike lah, kalau nggak suka udah nggak usah ditonton, pergi aja. Oke, dan seperti biasa pesan terakhir saya, tidak ada kata terlambat untuk belajar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan teman-teman, kemarin sebenarnya ada pertanyaan yang saya skip juga ya. Dimana sih kalau teman-teman tuh mau order template-template yang biasa saya pakai itu, mengevaluasi BCG dan lain sebagainya, itu tuh ada di setiap ini ya, di setiap deskripsi videonya. Sekarang udah saya berikan ya di Linktree ini. Nah, teman-teman bisa kontak di Linktree ini gitu ya. Itu ada, atau di Instagram saya juga ada. Di Instagram saya juga ada biasanya.
di profil ya. Nah, di profil saya. Nah, ini di Linktree ini juga ada. Bisa dilihat di sini. Oke. Kayak gitu, nanti bisa di order aja kalau butuh gitu ya. Dan kalau butuh sih ini emang harusnya teman-teman pakai gitu, harusnya. Ya, harusnya dipakai. Oke, gitu ya teman-teman. Video saya kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.